Kisah perjuangan seorang anak sopir ojek online bernama Nisa Sriwahyuni belakangan ramai jadi perbincangan di media sosial. Nisa baru saja menyelesaikan program beasiswa S2 di Imperial College London, Inggris. Tak hanya itu, Nisa juga diketahui bekerja sebagai konsultan vaksinasi COVID-19 di organisasi kesehatan. Kesuksesan Nisa berhasil menempuh pendidikan di luar negeri tidak terlepas dari dukungan orang tuanya. Dalam unggahannya, Nisa bercerita bagaimana ia bisa berhasil mewujudkan impian dengan penuh keterbatasan. Menurut Nisa, menjadi mahasiswa perantau di Eropa menjadi tantangan yang sangat berat karena harus beradaptasi dalam belajar hingga membaur dengan budaya sekitar. Ditambah lagi, saat menyelesaikan ujian akhir, ia harus beradaptasi dengan kebiasaan baru akibat pandemi COVID-19. Namun, dengan penuh semangat, ia kini berhasil mewujudkan mimpinya, menyandang gelar Master of Science in Epidemiology. Baik, untuk membahas lebih lanjut, kita saat ini telah terhubung langsung dengan Nisa Wahyuni. Halo, selamat siang Nisa, apa kabar? Halo Mas, selamat siang. Alhamdulillah baik. Baik, ini sebelumnya kita apresiasi sekali prestasinya Nisa. Walaupun notabene anak seorang driver ojek online, namun bisa mendapatkan beasiswa S1 di Universitas Indonesia dan mendapatkan beasiswa S2 di London, di UK ya, di Inggris. Luar biasa, kita apresiasi dulu prestasinya Mbak Nisa. Terima kasih. Baik, Mbak Nisa, boleh diceritakan bagaimana Mbak Nisa berani mempunyai mimpi yang besar? Bagaimana Mbak Nisa bisa membangun mimpi Mbak Nisa dan berani juga untuk mewujudkannya? Jadi emang mama sama bapak dari dulu pindah dari bapak mama tuh kan aslinya orang Jawa Timur. Baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Mbak Nisa. Mbak Nisa, bisa mendengar suara kami? Baik, kita melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mbak Nisa Wahyuni. Mbak Nisa masih bersama kami, bisa mendengar suara kami? Iya, halo. Mohon maaf tadi internetnya hilang tiba-tiba. Oke, baik. Mbak Nisa melanjutkan pertanyaan saya di beberapa waktu sebelumnya. Bagaimana Mbak Nisa berani untuk membangun mimpi yang besar dan berani juga untuk mewujudkannya? Iya, jadi memang mama sama bapak kan dari kecil, dari usia belia gitu ya, sudah pindah ke Jakarta dan punya harapan untuk anak-anaknya bisa punya pendidikan yang lebih baik. Salah satunya adalah bisa, karena mama bapak kan lulusan dari SD gitu ya, berharap anak-anaknya lebih baik dalam konteks bisa kuliah gitu. Jadi waktu itu memang mama bapak sering kalau cerita-cerita itu menyampaikan bahwa kalau bisa anak mama bapak itu punya pendidikan lebih baik, dan akhirnya itulah yang menjadi motivasi, dan aku melihatnya itu sebagai satu amanah ya, satu amanah bahwa aku sebagai seorang anak harus bisa menyelesaikan studiku hingga pendidikan yang tinggi seperti itu. Baik, tapi kalau kita lihat ini kan sampai ke jenjang S2 ya, padahal kalau menurut saya untuk sarjana lulusan Universitas Indonesia saja itu sudah bisa menjadi modal yang besar untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Apa yang membuat Mbak Nisa ini terus mau belajar lagi hingga ke jenjang S2, terutama sampai ke luar negeri lagi, sampai di London, di UK? Ya, alhamdulillah. Jadi waktu itu memang prosesnya bisa sampai S2 pun panjang ya Mas ya. Jadi aku tuh lulus S1 2017 dan baru bisa berangkat itu di 2019. Jadi ada proses yang panjang sampai akhirnya aku bisa berangkat, dan proses itu pun juga salah satunya adalah memilih universitas dan menentukan bahwa aku yakin bahwa aku ingin S2 kayak gitu. Salah satunya waktu itu aku sempat bekerja di salah satu rumah sakit. Waktu itu aku ngelakuin satu research, karena aku waktu itu kerjanya jadi salah satu staf peneliti, dan ternyata ada satu gap knowledge, jadi ada gap
keilmuan dalam bidang epidemiologi, karena kebetulan aku S1-nya epidemiologi, yang aku rasa aku bisa dapatkan ini kalau aku belajar lebih lanjut di jenjang S2. Jadi waktu itu akhirnya aku mencari tahu lebih banyak di mana epidemiologi yang bisa sesuai dengan passionku secara akademik, secara keilmuannya, dan adanya di Imperial College London. Jadi akhirnya aku memilih untuk berjuang dan lanjut pendidikanku di S2 di Imperial College London. Seperti itu. Ini kalau saya lihat Mbak Nisa, kamu mempunyai misi dan visi ya ke depan akan seperti apa dan harus bagaimana untuk meraihnya. Dan perjuangannya untuk mendapatkan jenjang S2 di London, Inggris ini juga tidak mudah ya. Karena saya dengar Mbak Nisa juga sudah gagal 7 kali untuk mendapatkan beasiswa dan gagal juga 5 kali dalam tes kompetensi bahasa ya. Inggris. Nah, pertanyaannya Mbak Nisa, bagaimana Mbak Nisa menjaga api di dalam diri Mbak Nisa, bisa menjaga spirit di dalam diri Mbak Nisa untuk meraih apa yang Mbak Nisa inginkan? Sebenarnya waktu itu ada fase-fase yang rasanya pengen nyerah aja, itu normal ya sebagai manusia, apalagi gagal terus gitu. Tapi waktu itu aku mikirnya, dan mungkin juga ada karakter yang aku bawa dari kedua orang tuaku yang mereka berdua secara tidak langsung menginspirasiku untuk bekerja keras gitu dalam konteks apapun. Nah ini sama halnya ketika aku ngejar beasiswa dan juga dalam konteks bahasa Inggris yang gagal berulang kali. Aku rasa apa yang aku lakukan dibandingkan apa yang mereka hadapi mungkin lebih keras kehidupan kedua orang tuaku gitu. Jadi aku nggak merasa ini satu hal yang perlu buat aku berhenti gitu. Jadi aku selalu punya prinsip kalau gagal justru ini jadi bahan untuk mengintrospeksi diri ke depan. Dan waktu itu selama 2 tahun itu aku selalu punya supporting system, contoh supervisor kerjaanku itu yang memang selalu meng-remind juga bahwa Nisa kamu bisa lanjut S2 gitu, dan selalu ada circle yang mendukung dan selalu mengingatkan aku. Jadi walaupun aku gagal, aku punya supporting system dari orang tua. Dan tadi dari karakterku memang kalau gagal tuh aku bukan tipikal yang justru mundur gitu. Justru aku mengintrospeksi diri dan melangkah lagi ke depan, berusaha lagi sampai akhirnya selama 2 tahun I keep trying dalam konteks exam bahasa Inggris dan juga nge-apply beasiswa, dan akhirnya alhamdulillah terjawab di H-3 minggu sebelum mulai kampus. Karena H-3 minggu sebelum mulai kampus pun aku masih gagal, masih ada kekurangan dalam nilai bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah karena pengalaman kerjaku, aku akhirnya bisa masuk Imperial College London. Jadi intinya selalu ada jalan gitu, hanya tentang waktu aja. Baik, jadi menjadikan sebuah kegagalan menjadi sebuah bahan pembelajaran ya, menjadi sebuah evaluasi untuk kita menjadi lebih baik lagi. Dan tadi ada support system yang kuat juga yang membuat Mbak Nisa berhasil meraih S2 di London. Nah, salah satunya adalah orang tua. Pertanyaannya, bagaimana peran orang tua di dalam prestasi Mbak Nisa? Tapi jangan dibahas dulu Mbak Nisa karena kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, usai jeda kami akan kembali. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan bersama pemuda inspiratif Mbak Nisa, salah satu orang yang mendapatkan beasiswa di London, UK. Mbak Nisa masih bersama kami, Mbak? Yes. Baik, Mbak Nisa, sebelum membahas tentang support system seperti apa yang membuat Mbak Nisa bisa meraih prestasi di kancah internasional ya, di London, di UK, saya ingin mengetahui bagaimana dengan sistem metode pembelajaran di sana. Apakah sama dengan di Indonesia atau berbeda jauh? Dan bagaimana pula dengan budaya mahasiswa di sana? Sebenarnya sistemnya kalau menurut aku cukup terasa berbeda banget, karena di bulan pertama aku kuliah aja aku sempat shock gitu dengan sistem education-nya, karena aku sampai nangis saking berusaha untuk adapt. Jadi di sistem education-nya tuh pagi sampai, kalau ini jurusanku ya, aku nggak tahu untuk jurusan lain. Tapi kalau di jurusanku tuh pagi sampai siang itu teori, siang sampai
sore menuju malam itu bisa praktek gitu, dan praktek itu pakai software gitu yang sangat bergantung dengan teori di pagi hari gitu. Sedangkan kelas di pagi hari itu dosennya itu beragam, ada yang datangnya dari Jerman, ada yang datang dari Italia, yang aksennya pun beda-beda, jadi language barrier-nya tuh berasa banget gitu. Kadang kalau misalnya harus ngikutin, harus bener-bener fokus gitu kan. Dan kalau misalnya nggak dapet nih di teorinya, prakteknya, sedangkan praktek tuh kita dibiarkan gitu dan harus aktif gitu, harus yang kalau nggak ngerti harus nanya, dan kalau nanya kita pun nggak akan langsung jawab jawaban, kita akan diajak diskusi kayak tadi kan kita udah ngobrolin ini tadi pagi kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya di bulan pertama itu aku struggle untuk pertama untuk mencoba memahami bahasa yang bervariasi tadi secara aksen, lalu kedua mengikuti pola tadi ya, harus benar-benar plek-plekan memahami teori. Jadi aku biasanya belajar dulu malamnya, dan ujiannya pun sangat berbeda, karena kalau kita udah ngomongin ujian itu ada teori dan ada praktek gitu. Jadi kalau keduanya ini nggak bisa balance gitu ya, nggak bisa memahami teorinya apalagi prakteknya gitu, dan itu yang akhirnya menjadi berat banget karena aku kadang teorinya hilang gitu ya, dan akhirnya prakteknya aku gagap, dan aku masih kayak kagok gitu untuk bertanya, masih takut, ada rasa takut waktu itu. Jadi sangat berbeda, dan compare dengan teman-temanku gitu ya, mereka jauh lebih kritis gitu ya, lebih aktif untuk bertanya dan nggak takut untuk diskusi gitu, karena mungkin mereka juga beberapa main language-nya kan memang bahasa Inggris, dan akhirnya itulah yang akhirnya menjadi challenge pertama aku banget ketika mulai kuliah di awal bulan di London waktu itu. Baik, jadi perlu adanya berbagai adaptasi yang dilakukan di sana ya, di London, Inggris, agar kita bisa menyesuaikan dengan metode pembelajarannya. Betul. Baik Mbak Nisa, tentu ini perjuangan Mbak Nisa untuk meraih prestasi di London, Inggris, banyak sekali support system yang diberikan, terutama dari orang tua. Ini luar biasa karena peran orang tua sangat memberikan motivasi, dukungan, doa sehingga Mbak Nisa bisa meraih apa yang Mbak Nisa dapatkan saat ini. Bagaimana peran serta orang tua, support system mereka yang mereka berikan untuk prestasi Mbak Nisa saat ini? Jadi memang aku manggil ibu mama biasanya. Jadi mama sama bapak gitu ya, dari dulu, dari SD gitu, dari TK bahkan itu berasa banget support dalam konteks edukasi ya, pendidikan untuk anak-anaknya. Contoh paling sederhana tuh mama itu selalu memprioritaskan bayaran sekolah anak-anaknya ketika misalnya dapat, karena aku suka diceritain dan pernah ngeliat sendiri juga gitu, hal yang pertama disisihkan tuh adalah untuk bayaran SPP sekolah gitu. Jadi supportnya itu bener-bener yang kelihatan banget. Ketika aku mau, misalnya aku dulu sekolah nih ya pagi gitu, pasti nanti mama yang sibuk nyiapin sarapan, terus nyiapin baju dan sebagainya, terus bapak itu yang selalu nganterin kemana-mana. Jadi bapak tuh yang ibaratkan dinas keluarnya gitu. Kalau mama tuh yang selalu dinas di dalamnya gitu. Dan mereka tuh selalu ada gitu. Jadi kalau ditanya support apa dari mereka yang paling besar tuh, menurutku support being present as a parent. Jadi mereka selalu ada sebagai sosok orang tua yang dalam bentuk kasih sayang, terus mendukung apapun pilihan anak-anaknya gitu. Karena kalau mama sama bapak percaya gitu, apapun yang Nisa pilih gitu, selama itu yang terbaik ya didoain, selalu didoain. Bahkan pernah satu momen, ini aku taunya dari adekku, katanya waktu itu pas lagi ujian, aku tesis gitu ya, aku minta didoain, karena aku suka kalau dari London tuh suka cerita gitu, aku mau ujian atau mau tesis gitu. Mama tuh bisa sampai sholat tahajud terus atau puasa gitu. Jadi sebagai seorang anak mendengar itu kan merasa bertanggung jawab gitu, bahwa ini orang tua tuh benar-benar memikirkan anak-anaknya dalam segala hal gitu, mulai dari tadi dari kecil udah dalam segi finansial, terus sayang, terus sampai akhirnya doa dan support nggak pernah berhenti. Dan bapak, selama aku dulu ngejar beasiswa itu tuh bapak tuh selalu yang nganter kemana-mana.
pernah satu momen kita tuh di masjid berduaan nungguin 3-4 jam karena giliran wawancara aku tuh kayak masih agak lama gitu. Jadi itu satu momen yang aku selalu ingat gitu. Bapak tuh selalu kemana-mana tuh ada gitu buat aku. Ketika masa-masa aku ngejar pendidikan hingga sampai hari ini pun Bapak suka, ayo Pak, kemana Pak, anterin Pak. Pasti Bapak nganterin kayak gitu, jadi selalu ada. Baik, jadi peran serta dari Bapak dan Mama ini sangat kuat sekali ya, hingga Mbak Nisa bisa mendapatkan gelar S2 dari London, Inggris begitu. Lalu bagaimana respon atau komentar dari orang tua Mbak Nisa setelah Mbak Nisa mendapatkan berbagai prestasi yang sudah Mbak Nisa capai saat ini? Mama Bapak tuh selalu bilang pokoknya apapun yang didapatkan tuh ya bersyukur gitu. Dan alhamdulillah aku bisa S2 gitu karena Mama Bapak kan tahu aku gimana berjuangnya gitu ya. Mulai waktu itu Mama Bapak juga nganterin waktu aku harus belajar bahasa Inggris ke Jogja gitu sampai stasiun kereta api waktu itu. Jadi tahulah story gimana sampai aku bisa akhirnya dapat S2. Dan waktu itu karena pandemi ya waktu itu ada online graduation gitu. Jadi Mama Bapak ngeliat dan sangat bersyukur dan bahagia kita sekeluarga nonton gitu bareng-bareng ketika online graduation itu. Dan alhamdulillah sangat bersyukur dengan apa yang aku dapat, karena ini pun juga bukan karena aku gitu, tapi karena kedua orang tuaku dan keluargaku, kakak, adik, teman-temanku, sahabat-sahabatku gitu. Jadi alhamdulillah semua orang sangat bahagia dengan apa yang aku dapatkan gitu. Baik, terakhir Mbak Nisa singkat saja, apa pesan Mbak Nisa mungkin seperti kiat-kiat sukses ya buat para anak muda dari generasi X, Y, Z agar bisa memiliki misi yang besar, bisa mempunyai mimpi yang besar seperti Mbak Nisa dan berani untuk mewujudkannya. Singkat saja Mbak. Balik ke tulisanku yang viral, apapun kondisi kita itu tidak pernah bisa mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Dalam arti kita semua tuh punya hak yang sama, kita semua itu punya kemungkinan yang sama untuk bisa mencapai impian-impian kita gitu. Yang penting selalu berusaha, dan kalau gagal jangan jadikan itu sebagai titik ke belakang, tapi jadikan itu sebagai langkah untuk maju ke depan. Itu aja, karena nanti akan ada waktunya kita bisa achieve apa yang kita mimpikan, insya Allah. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menginspirasi masyarakat luas, terutama generasi muda ya, untuk berani bermimpi besar dan mewujudkannya. Terima kasih Mbak Nisa telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat untuk Bapak dan Mama di rumah, Mbak Nisa. Terima kasih Mas, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, di Medan ada taman yang ditanami khusus tanaman herbal sebagai tempat edukasi memperkenalkan tanaman herbal kepada anak-anak. Sesaat lagi di Halo Indonesia.